belajar. Perkenalkan, nama saya Rini Setiawati. Saya Wijaiswara Madya di BPSDM Hukum dan HAM. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja. Tapi sebelum itu, saya akan mengulas sedikit tentang pelatihan PKA. Baik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pelatihan PKA ini adalah pengembangan dari Diklat Kepemimpinan tingkat 3. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pengembangan diklat ini. Di antaranya yaitu yang pertama, PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, serta Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Dan terakhir adalah pemenuhan kebutuhan kompetensi manajerial atau kompetensi jabatan tersebut. Baik, di dalam diklat PKA ini ada 4 agenda yang harus dilalui oleh para peserta. Yang pertama tentang pengelolaan diri, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua, agenda pengelolaan orang lain, yaitu agenda manajemen kinerja. Dan yang ketiga adalah agenda pengelolaan pekerjaan, yaitu manajemen kinerja. Dan yang terakhir adalah agenda aktualisasi kepemimpinan, yaitu agenda aktualisasi. Strategi pembelajaran pada mata pelatihan jejaring kerja. Deskripsi singkat dari mata pelatihan jejaring kerja ini adalah mata pelatihan ini membekali peserta PKA dengan kemampuan mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk mewujudkan pencapaian kinerja organisasi melalui pembelajaran konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja, konsep analisis jejaring sosial, konsep penataan jejaring kerja, dan konsep pendayagunaan jejaring kerja. Tujuan pembelajaran pada mata pelatihan ini yaitu kompetensi dasar peserta diharapkan mampu mendayagunakan jejaring kerja personal dan organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Indikator keberhasilan pada mata pelatihan ini yaitu 1. Peserta mampu menjelaskan konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. 2. Peserta mampu menjelaskan konsep analisis jejaring sosial untuk menganalisis jejaring kerja. Dan yang ketiga, peserta mampu menjelaskan konsep menata ulang jejaring kerja personal dan organisasi. Dan terakhir, peserta mampu menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Materi pokok pada mata pelatihan ini adalah 1. Konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. 2. Konsep analisis jejaring sosial. 3. Konsep penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi. 4. Konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Pada materi pertama, yaitu konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja, ada 2 sub pokok materi. Yang pertama adalah konsep jejaring kerja, yang kedua adalah konsep berjejaring kerja. Bagaimana skenario pembelajaran? Saya membagi menjadi 3, yaitu bagian pendahuluan, bagian penyajian, dan bagian penutup. Pada bagian pendahuluan, fasilitator memberi salam dan memperkenalkan diri melalui game Mixed Juice. Sedangkan yang kedua, setelah itu menjelaskan tujuan pembelajaran dan outline mata diklat. Metode yang digunakan adalah curah pendapat, game Mixed Juice. Media yang digunakan LCD, komputer, kertas post-it warna-warni. Ini untuk sebagai alat untuk bermain. Dan estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 30 menit. Penyajian pertama yaitu
membagi peserta dalam kelompok berdasarkan game mixed use yang tadi sudah dilakukan, kemudian menanyakan kepada peserta makna di balik game yang telah dilakukan tersebut. Biasanya, peserta yang memiliki hubungan pertemanan akan bekerja sama tanpa disadarinya. Kemudian, setelah itu melakukan brainstorming dengan peserta mengenai pengalaman berjejaring kerja. Metode yang digunakan adalah ceramah, brainstorming, storytelling, diskusi kelas. Media pembelajaran yang digunakan LCD, komputer, modul, dan slide. Estimasi waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini kurang lebih adalah 60 menit. Materi kedua yaitu konsep analisis jejaring kerja. Pada materi ini terdapat satu subpokok materi, yaitu konsep analisis jejaring sosial. Kegiatan belajar mengajar pada materi ini, yang pertama, meminta peserta mengisi survei kepemilikan jejaring sosial melalui aplikasi Slido serta mendiskusikan hasil survei. 2. Memutar video tentang kasus Audrey dan meminta pendapat pada peserta mengenai kasus tersebut terkait materi jejaring sosial. Ketiga, menjelaskan materi konsep analisis jejaring kerja. Metode yang digunakan ceramah, brainstorming, curah pendapat, survei, pemutaran film pendek. Media yang digunakan LCD, komputer, aplikasi Slido, video kasus Audrey, gambar bentuk jejaring sosial, dan slide. Aplikasi Slido ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini tampilan layar dari smartphone peserta. Kemudian, untuk video kasus Audrey, ini mengenai kasus yang pernah viral beberapa waktu yang lalu, di mana kasus Audrey ini tentang bullying, kemudian viral melalui sosial media Instagram. Baik, estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 135 menit. Pada materi ketiga, yaitu konsep penataan ulang, analisis jejaring kerja personal dan organisasi. Pada materi ini ada dua sub materi pokok. Yang pertama adalah konsep pemetaan analisis jejaring kerja, yang kedua konsep penataan ulang jejaring kerja. Kegiatan belajar mengajar pada materi ini, yang pertama fasilitator melakukan brainstorming tentang bagaimana hubungan relasi di lingkungan kerja sehari-hari peserta. Yang kedua, menjelaskan tentang konsep pemetaan jejaring kerja. Yang ketiga, menjelaskan tentang penataan ulang jejaring kerja. Dan lain meminta peserta mendiskusikan kasus dan praktek menata ulang jejaring kerja. Metode yang digunakan diantaranya ceramah, curah pendapat, studi kasus, praktek. Media yang digunakan LCD, komputer, kertas, post-it, slide, flip chart. Estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 270 menit. Materi keempat atau materi terakhir yaitu konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Pada materi ini terdapat dua sub pokok materi. Yang pertama, konsep kepemimpinan jejaring kerja, analisis jejaring kerja, dan kedua, tahapan mendayagunakan jejaring kerja. Kegiatan belajar mengajar pada penyajian ini yaitu yang pertama, memutar film pendek Indonesia Berkebun dan mendiskusikan isi film. Kedua, menjelaskan pada peserta mengenai konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Tiga, meminta peserta untuk bermain game dan organisasi. Meminta peserta untuk bermain game menyusun puzzle, di mana dalam game ini salah satu bagian puzzle ada di kelompok lain. Dan di sini akan terlihat bagaimana peserta dapat menyusun puzzle dengan menggunakan jejaring kerja. Terakhir, mengajak diskusi pada peserta tentang kesimpulan dari game puzzle tersebut. Metode yang digunakan adalah ceramah, curah pendapat, studi kasus, pemutaran film pendek. Medianya LCD, komputer, kertas, puzzle, film pendek, Indonesia Berkebun, flipchart. Indonesia Berkebun ini menceritakan tentang bagaimana menggerakkan masyarakat untuk berkebun di lahan yang kosong.
Kurang lebih seperti ini videonya. Berikutnya adalah bikin bentuk permodelan bagaimana mengelola. Nah, bentuknya itu dengan komunitas yang dibikin gimana caranya mereka berpartisipasi tidak susah. Nah, caranya itu adalah kita warawiri di internet via Twitter, kemudian berkelompok membentuk namanya Indonesia Berkebun tadi. Ya, itulah sekilas tentang film Indonesia Berkebun. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 240 menit. Nah, untuk penutup, fasilitator menguraikan kesimpulan bersama peserta, mengevaluasi pembelajaran secara umum melalui aplikasi pembelajaran Kahoot, bermain bingo, memutar film pendek, motivasi hebat dari motivator dunia, menutup acara dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta. Metode yang digunakan diantaranya ceramah, curah pendapat, kuis, game, pemutaran film pendek dengan media LCD, komputer, modul, aplikasi Kahoot. Kurang lebih seperti ini tampilan aplikasi Kahoot-nya. Jadi di layar peserta akan menampilkan seperti ini di layar smartphone-nya. Kemudian daftar pertanyaan atau kuis ini untuk sarana bermain bingo serta film pendek motivasi hebat dari motivator dunia, mengisahkan tentang bagaimana seorang nahkoda menyelamatkan seisi kapal untuk bisa selamat dari badai yang ada di laut. Estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 30 menit. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Saran dan kritiknya saya tunggu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.